Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya akan berbicara sedikit tentang dunia narkotika dan saya juga akan mengulas video kartel brutal lainnya. Video ini bukan salah satu yang terkenal, tetapi tetap saja brutal. Dan sekali lagi, pelaku atas tindakan ini adalah kartel CJNG atau kartel Jalisco New Generation. Seperti biasa, sebelum saya masuk ke videonya, mari kita bahas sedikit latar belakangnya. Pelaku di balik video ini adalah kartel CJNG atau lebih tepatnya, diyakini telah diatur oleh Fabian Urbino Morales atau El Payaso. Nemesio Jose Guerra Cervantes atau El Mencho adalah pemimpin kartel CJNG. Tetapi yang jelas, dengan kartel sebesar itu, El Mencho tidak dapat menjalankan seluruh organisasinya sendirian. Jadi apa yang akan dia lakukan adalah dia akan menunjuk beberapa orang untuk menjadi bos atau komandan untuk mengambil kendali tertentu di mana kartel itu beroperasi. Anggap saja seperti ini, jika Anda bekerja di retail, saya yakin Anda mengetahui manajer area lokal di mana manajer itu akan mengawasi toko-toko di area tertentu. Itulah yang pada dasarnya dilakukan oleh kartel. Banyak dari kartel-kartel besar ini memiliki bawahan yang dijadikan sebagai bos untuk mengendalikan wilayah-wilayah kekuasaannya. Salah satu dari orang-orang ini adalah Fabian Urbino Morales atau yang juga dikenal sebagai El Payaso yang diterjemahkan dalam bahasa Spanyol yang berarti badut. Dia mendapat julukan ini karena dia pernah bekerja di sirkus ketika dia masih muda dan akhirnya dia beralih ke dunia kriminal. Jadi dalam melakukan aksi kriminalnya, dia akan menggunakan aksesoris sirkus yang dulu ia gunakan bekerja sehari-hari, yaitu topeng badut. Dan bahkan kaki tangannya juga akan memakai topeng badut. Karir El Payaso di dunia gelap dimulai dengan sebuah kelompok bernama Los Muertos. Los Muertos adalah sebuah kelompok kriminal yang didirikan di Reynosa, yang awalnya merupakan faksi dari kartel GAF yang terkenal. Rumor mengatakan bahwa El Mencho merekrut Los Muertos ketika melihat cara mereka mengeksekusi saingan mereka. Los Muertos memotongnya dan membakarnya dalam drum bensin. Melihat kebrutalannya, El Mencho lalu merekrut mereka ke kerajaan CJNG-nya yang terus berkembang. Masuknya Los Muertos ke organisasi CJNG membuat nama El Payaso semakin naik daun. Namun ini tidak bertahan lama. Dia akhirnya ditangkap pada tanggal 29 Januari 2020. Dia ditangkap di negara bagian Michoacán. Namun meskipun El Payaso ditangkap, masih diyakini bahwa kelompok Los Muertos masih beroperasi. Tapi syukurlah, setidaknya El Payaso sekarang dibalik jeruji besi. Tetapi warisan kebrutalannya masih hidup dalam salah satu tindakan penyiksaan dan kebrutalannya yang dianggap paling terkenal, terekam dalam sebuah video. Video tersebut menggambarkan penyiksaan brutal terhadap anggota kartel saingannya. Kini korban dalam video tersebut sepengetahuan saya belum teridentifikasi. Tetapi diyakini secara luas bahwa korban di video itu adalah anggota kartel La Familia yang beroperasi di Michoacán yang saat ini sedang berperang dengan CJNG. Tetapi mari kita bicara tentang video itu sendiri. Video tersebut berdurasi sekitar 30 detik. Di awal video ini, klip menunjukkan anggota CJNG yang mengenakan topeng badut dan memamerkan senjata mereka. Tidak diketahui apakah El Payaso adalah salah satu dari orang-orang ini. Setelah itu, video memperlihatkan seorang pria yang wajahnya telah dikuliti seluruhnya, namun korbannya masih hidup. Semua kulit di wajahnya telah terkelupas, jadi tidak ada yang menyerupai fitur wajah. Yang tersisa hanyalah bola matanya saja.
Videonya sangat mencekam, dan ketika saya menonton video semacam ini, saya benar-benar terkejut dengan bagaimana tubuh manusia yang telah melalui tindakan kebrutalan, tetapi ia masih bisa bertahan hidup. Saya akan mengatakan, sejujurnya itu hampir tidak terlihat nyata. Tapi sayangnya, rekaman itu telah dipastikan memang nyata adanya. Seperti yang saya sebutkan, rekaman itu berdurasi sekitar 30 detik. Dan di sepanjang rekaman itu, pada dasarnya para penyiksa hanya mengejeknya dan bersukacita atas rasa sakit yang korban alami. Sepanjang durasi video, mereka mengajukan pertanyaan kepada korban, seperti, "Apakah kamu ingin minum air?" Dan korban itu menjawab dengan suara yang aneh dan memualkan. Mereka seperti bersenang-senang. Sulit untuk dilihat, tetapi sepertinya mereka juga menguliti sebagian dadanya. Jadi mereka benar-benar telah membuatnya menderita. Bagi saya, wajahnya yang telah dikuliti dengan sedemikian rupa cukup mengganggu di video ini. Karena jika kita berbicara penyiksaan yang berdarah, maka di video ini saya kategorikan tidak ada darah. Jadi sepertinya wajahnya dikuliti dengan cara yang sangat baik. Yang bisa saya gambarkan adalah wajahnya telah dihilangkan seluruhnya, tetapi sepertinya dia masih terus-menerus menyeringai. Sangat sulit untuk dijelaskan, tetapi itu adalah visual yang terlihat. Hal terburuk tentang video ini bagi saya adalah ketika bagaimana pria itu berinteraksi dengan penculiknya. Jelas pria itu merasakan sakit yang luar biasa dengan suaranya yang terdengar sangat serak hingga hampir terdengar seperti suara setan di film-film. Sejujurnya, pria itu tidak terdengar seperti manusia lagi. Mungkin itu adalah istilah terbaik untuk menggambarkannya. Jadi audio suara korban menurut saya adalah hal terburuk tentang video ini. Sekali lagi, saya akan mengatakan pada kalian untuk tidak mencari video ini di internet. Dengarkan saya sekali saja, agar kalian tidak perlu merasakan kengeriannya. Tetaplah aman, dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.